Sampah adalah sebuah permasalahan turun-temurun yang sulit untuk diselesaikan. Adanya teknologi pengelolaan sampah tidak serta-merta menjadi gerbang utama lolosnya kita dari permasalahan ini. Pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan adanya fakta di lapangan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa diandalkan 100% guna menghilangkan jutaan ton sampah yang telah menggunung di TPA. TPA yang selama ini dianggap sebagai tempat pembuangan akhir, nyatanya adalah tempat pemrosesan akhir. Kurang adanya inisiatif dari tiap individu untuk melakukan pengelolaan sampah secara sederhana di rumahnya masing-masing semakin memperburuk fenomena tersebut. Oleh karena itu, saya, Putu Anna Maharani Putri, dan rekan saya, Victoria Arum Kusumani Tias dari kelompok 17 Rombel 14 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SHMH, tertarik untuk mengangkat sebuah isu mengenai adakah relevansi antara peraturan pengelolaan sampah dengan fenomena membludaknya sampah di TPA Jatibarang melalui program kreativitas mahasiswa bidang riset sosial humaniora dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini diterapkan pada sebuah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang mana mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sumber data yang kami perlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Data primer merupakan sebuah data yang dihasilkan dari partisipasi aktif dari peneliti itu sendiri. Contohnya berupa hasil observasi atau wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber-narasumber tertentu. Sedangkan data sekunder merupakan sebuah data yang mudah untuk didapat namun diperlukan ketelitian dalam menganalisisnya. Para peneliti dapat menemukan data sekunder ini dengan memanfaatkan publikasi-publikasi baik dari situs website, jurnal, buku, ataupun artikel. Seperti yang kita ketahui, perilaku manusia yang semakin konsumtif menimbulkan permasalahan baru yang cukup penting, yaitu mengenai sampah. Sampah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti segala sesuatu yang dibuang karena dirasa sudah tidak berguna lagi. Apabila diperhatikan kalimat tadi, maka seolah memiliki makna bahwasannya sampah hanya dipandang sebagai bahan sisa yang seolah tidak memiliki nilai untuk diolah kembali. Dengan adanya paradigma tersebut, maka akan mengakibatkan semakin rendahnya kesadaran atau inisiatif manusia akan tindakan pengolahan sampah. Kurangnya inisiatif pada tindakan pengolahan sampah dapat mengakibatkan dampak yang berkepanjangan, seperti banyaknya gunungan sampah di TPA yang tentunya semakin susah untuk diolah karena sudah tercampur menjadi satu antara sampah basah dengan sampah kering. Adanya penumpukan sampah di TPA ini semakin diperkuat berdasarkan atas data yang menyebutkan dari sekian banyak sampah yang ada, hanya 7% saja yang mampu didaur ulang menjadi kompos, 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Fenomena inilah yang terjadi di TPA Jatibarang. Penumpukan sampah yang terjadi di TPA akan semakin mengkhawatirkan, mengingat sebagian besar metode yang digunakan adalah metode landfill dan juga open dump. Metode landfill merupakan sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi yang cekung, kemudian memadatkannya dan selanjutnya menimbunnya dengan tanah. Untuk metode open dump sendiri dapat diartikan sebagai sebuah metode yang paling sederhana, di mana sampah-sampah dibuang begitu saja di TPA tanpa adanya pengolahan yang lebih lanjut. Jelas kedua metode ini sangat tidak ramah lingkungan, karena dapat mencemari udara, tanah, serta air di sekitarnya. Selain dampak pada lingkungan, ada pula dampak yang akan ditimbulkan pada sisi kesehatan manusianya, yaitu munculnya berbagai macam penyakit seperti diare, disentri, cacingan, malaria, kaki gajah, demam berdarah, salmonellosis, infeksi kulit, hingga bahkan tetanus. Sedangkan dampaknya untuk dunia global adalah tumpukan sampah di udara yang terbuka dapat mengeluarkan gas metana, yang mana gas ini berkontribusi dalam memperburuk perubahan iklim serta mengakibatkan adanya pemanasan global. Selain dampak di atas, kasus terparah mengenai penumpukan sampah di TPA adalah peristiwa tewasnya 157 warga akibat ledakan di TPA Lewi Gajah di tahun 2005 silam, yang mana menyebabkan longsor serta meratakan 2 desa di sekitarnya. Ledakan ini dipicu karena adanya timbunan sampah yang begitu banyak sehingga menyebabkan adanya deposit gas metana yang berlebih.
Ada dua hal yang menjadi rumusan masalah kami. Yang pertama adalah bagaimana relevansinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah melihat fenomena kurangnya penerapan pengelolaan sampah yang menyebabkan pembludakan sampah di TPA Jatibarang. Yang kedua, langkah atau peran apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat guna mengurangi pembludakan sampah di TPA Jatibarang. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah tentu untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana relevansi antara perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan prakteknya di lapangan. Dan yang kedua, guna menganalisis serta memberikan penguat solusi mengenai permasalahan sampah yang menumpuk di TPA Jatibarang sehingga dapat meminimalisir pembludakan sampah yang terjadi. Adanya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah melihat hal ini, maka kami merasa diperlukannya sebuah pemahaman yang lebih jauh mengenai tanggung jawab setiap individu dari kalangan manapun yang menghasilkan sampah untuk mengelolanya melalui sosialisasi peraturan pengelolaan sampah yang ada. Relevansi pengaturan pengelolaan sampah pada fenomena penumpukan sampah di TPA Jatibarang dapat dilihat sebagai berikut. Padahal sudah sangat jelas adanya peraturan pengelolaan sampah ini adalah sebagai mari bersama-sama kita terapkan mekanisme sistem pengelolaan sampah di Indonesia berdasarkan atas peraturan pengelolaan sampah yang berlaku. Walaupun tindakan ini tidak dapat mengurangi 100% penumpukan sampah yang terjadi di TPA Jatibarang, namun setidaknya kita dapat meminimalisir penumpukan tersebut melalui tindakan dari inisiatif setiap individu di rumahnya masing-masing untuk melakukan pemilahan sampah berdasarkan atas jenis ataupun struktur sampah tersebut. Sebelum akhirnya sampah tersebut akan diambil oleh truk-truk sampah yang akan menuju ke TPS ataupun TPA terdekat. Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia sumber sampah terbanyak itu berasal dari rumah tangga. Luaran dalam penelitian ini adalah 1. Laporan mengenai dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah di TPA Jatibarang. Yang kedua, artikel ilmiah yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi sehingga dapat digunakan sebagai media referensi dalam penelitiannya lebih lanjut. Yang ketiga, buku pedoman kebijakan pengelolaan sampah yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk meminimalisir penumpukan sampah di TPA Jatibarang. Sekian video presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan ingat, kebersihan lingkungan dimulai dengan adanya keinginan dari individunya untuk menjadi bersih.